bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Al-Ustad Uus menuju istirahat tapi ada pidoa ti para wargi sadaya kanggo kesehatan anjeunna supados biasa deui ngasi pangaosan sakumaha biasa. Para ibu oge para bapak sadaya kirang langkung 2 sasih kapengker urang parantos ngalaksanakeun Idul Fitri. Lebih kurang 2 bulan yang telah lalu kita sudah melaksanakan Idul Fitri. Di antara hikmahnya kita kembali kepada fitrah diri kita. Insya Allah 2 pekan ke depan kita akan melaksanakan Idul Adha. Di antara hikmahnya kita rela berkorban. Janten sakedap deui lebaran, Bu. Atoh lebaran tuh, Pak? Ieu pamiku lebaran we teu atoh kedah kunaon atuh. Keun pandemik oge. Urang lebaran atuh. Diusahakan ya. Dengan lebaran itu kita berbahagia. Bahagia itu menjadi sebab utama untuk kesehatan. Mane didugikeun teh ieu sanes naon ya. Ngarah bahagia lah nu ngaos di dieu kitu. Sakedap deui urang lebaran ya. Itu sareuring ngan dimalaskeun teh. Bahagia sebenarnya mah itu ngan teu kaciri itu margi dimalaskeun. Nah kitu sing atoh. Jadi numutkeun catatan para ahli yang membuat kita sehat itu yang pertama bukan makanan. Yang kedua bukan olahraga, bukan itu nomor berapa. Yang pertama itulah kebahagiaan. Jadi coba ciptakan kebahagiaan dalam diri kita. Dan itu tidak ada yang bisa menciptakannya selain diri kita sendiri. Kan dalam tubuh manusia itu ada yang disebut hormon kebahagiaan. Ya, sudah pernah mendengar hormon kita macam-macam. Ada hormon kebahagiaan. Atau kalau bahasa kedokteran itu apa? Endorfin kalau tidak salah. Hormon kebahagiaan. Nah itu bisa dipacu untuk keluar. Ini yang utama untuk kesehatan itu lebih utama lagi. Bagaimana menciptakan hati kita yang bahagia. Ya. Di antaranya kita harus membangun pikiran yang positif. Jadi kita itu yang mengeluarkan hormon kebahagiaan itu, bukan orang lain. Pikiran dulu yang positif. Lalu kesana itu ada perasaan yang positif. Dari pikiran positif itu. Sampai pada perbuatan-perbuatan, amal-amal yang positif, jadi amal soleh kayak gitu.
pada setiap sesuatu itu ada dua sisi. Sisi baik, sisi jelek ya. Apapun kejadian itu bisa dilihat dari sisi baiknya atau sisi jeleknya. Tergantung kita memandang. Semua kejadian, yang pahit, yang manis. Tanyakan pudunan itu, bagaimana kita memandang. Pantanyakan teh pudunan teh ada teh. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan sisi yang jelek, jelek terus. Disitulah hormon tadi tidak mau keluar. Tapi kalau dengan pikiran yang baik, perasaan yang baik, nah itu hormon endorfin itu keluar dengan sendirinya. Dan ini yang menunjang kesehatan karena kebahagiaan. Baru selanjutnya olahraga, makanan. Makanan enak jadi tidak enak. Kenapa? Karena perasaannya tidak enak. Serasa makan ati, walaupun sebenarnya makan ati. Tapi eta teh teungeunah makan ati bari nyeri hate. Nah, itu gitu. Hampir sama. Apalagi makan ati bukan dengan ati. Tuh. Hormon kebahagiaan. Mana diwartoskeun sakedap di lebaran, Bu. Bahagia tuh. Tuh, bahagia itu kudu dipiwarang, di seuri teh. Kita yang menciptakannya. Kalau sudah negatif, negatif terus. Amal juga jadi negatif. Laleuleuh, nyareri, lalungse. Itu diantaranya karena kita tidak bahagia. Mungkin karena ada pikiran-pikiran yang jelek. Pikiran-pikiran yang kotor. Suudon dan lain sebagainya. Ya, bangunlah. Biarlah orang lain sakit. Ya. Kita mah jangan kalau bisa mah. Walau semuanya sakit-sakit. Usahakan kita itu bahagia saja. Tersenyum. Nah, itu diantaranya. Sampai ada program PC Bojong Lokal itu, mungkin juga ada di PC yang lain. Program Ustadz Bahagia. Itu kumaha teh maksudnya teh kumaha program Ustadz Bahagia teh? Wah pokoknya mah bahagia, wes gitu. Kumaha itu teh? Yang disetujui di dina muskar teh Ustadz Bahagia teh. Siga nama dibagi amplop teh. Duka eusi nama amplopnya gitu. Bahagia Ustadz. Dua hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha, mengandung hikmah. Dengan hati yang bersih, hati yang fitrah itu, sesudah 1 bulan kita dibersihkan dosa-dosa di bulan Ramadan dengan amal-amal soleh kita, sampai ada keterangan seperti anak yang baru dilahirkan, ya. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, diharapkan kita semua menjadi orang-orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Dua hikmah ide ini. Bukan menjadi orang-orang yang rela mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya lebaran. Ada hikmahnya yang kita ambil. Ya kena diserat ya. Maka pada hari ini haram saum. Karena pada hari ini hari kita berbuka kembali.
Idul Fitri. Disyariatkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul, makan dulu sebelum pergi. Menunjukkan haram makan di Idul Fitri. Kembali berbuka. Secara arti begitu. Nah, 2 pekan lagi insya Allah kita akan Idul Adha. Kembali ke waktu duha. Padahal sekarang juga ada duha itu. Besok ada duha. Tetapi Idul Adha itu pakai alif lam khusus. Kembali kepada waktu duha yang di situ kita menyembelih. Besok ada duha, tapi besok kita tidak menyembelih, tidak ada syariat menyembelih. Kembali kepada waktu duha. Cuma kalau di sini suka ada pertanyaan. Bab zakat fitrah yang tidak sah dibagikan sebelum ke lapang itu sesudah sholat subuh itu suka ada pertanyaan. Sebelum ke lapang itu sebelum sholat itu ya, sebelum sholat Id itu. Sebelum sholat subuh. Iya nak. Dua nanti. Kalau kuping nu dihandap. Henteu cenah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Itu suka waktu zakat fitrah itu suka ada pertanyaan ya. Zakat fitrah itu sebelum sholat subuh, sebelum sholat isya, atau sebelum sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib, ada yang 2 hari sebelumnya kan. Sesudah sholat isya, sebelum subuh itu suka ada pertanyaan seperti itu. Tapi di Idul Adha ini jarang dipertanyakan. Kan Rasul bersabda, "Man dzabiha qabla shalat." Siapa yang menyembelih sebelum sholat, fa innama yadbahu li nafsihi, sama seperti menyembelih untuk dirinya. Dalam riwayat lain harus diganti lagi. Dalam riwayat lain kamu seperti kurban, bukan seekor kambing, seperti kurban daging. Artinya maksudnya sama seperti sedekah biasa. Man dzabiha qabla sholat, sebelum sholat. Itu jarang dipertanyakan itu. Sebelum sholat itu, sebelum sholat subuh, sebelum ke lapang itu, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, jarang dipertanyakan. Ini suka ada santri ini, coba dikaji itu. Nanti keduanya akan merujuk kepada itu. Yaum, hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Sebelum menyembelih. Itu dulu ada sahabat Abu Burdah itu yang menyembelih sebelum sholat. Itu sebelum sholat subuh, sebelum isya, sebelum maghrib. Sesudah isya, sesudah maghrib, sesudah isya, atau sesudah subuh. Nah, begitu. Nanti merujuk kepada jawaban yang sama tentang penetapan sahnya dan tidaknya zakat fitrah dengan Idul Adha, sembelihan. Apalagi dari segi bahasa, yaum, kapan itu yaum? Lail, kapan itu lail? Selanjutnya Idul Adha ini termasuk bulan haram. Bulan haram, bulan yang mulia. Kalau Idul Fitri termasuk bulan haram enggak? Tidak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahron. Hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Itu ditetapkan pada hari penciptaan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 ini ada 4 bulan yang haram. Nah, itu apa saja bulan haram ini? Ayo, para bapak nu apa? Tapi hilap deui. Sok ada sasana ras ka bapak-bapak mah. Seueur emutan hanes teh apa? Sareng panjang emutanana teh. Isi salah we ngajawab teh kitu. Tah pami ibu-ibu sok langsung ngawal teh. Cara diemutan, bae salah oge gitu. Jawab salah, coba tarik deh gitu. Ibu-ibu mah punten ageung ka isin. Nah gitu. Terang mung isin. Matak teu ngawalalar. Sarua. Itu. Ari nu 12 bulan tos apal sadayana? Pan harita tos diapalkeun ku urang teh geuningan. Didongengkeun aya kulawargi ya mumu sareng sasa Muharram sareng Sopar geuning gaduh putra 2 Rabiul Awal Rabiul Tsani tuh gaduh pembantu hilap deui nya sami atuh orang salat yang ngarah apal. Idul Adha itu termasuk 4 di antara bulan haram. Bulan haram bulan yang mulia. Artinya kita harus mengisi bulan haram itu dengan amal-amal yang mulia pula. Bukan mengisinya dengan amal yang hina, dosa, maksiat yang hanya merusak kemuliaan bulan haram itu. Bulan Hijriah teh naon we, Bu? Aya sabaraha Bu bulan Hijriah? 12 hiji urang stat heula. 4 di antaranya bulan haram. Bagi 4 ya 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 tuh sakitu 12 apal ya mah 12 tuh bagi 4 apal. Kayak hiji bulan naon Bu? Muharram. Kedua nah sigan asa-asa Sapar. 3 Rabiul Awal. Rabiul Tsani. Kelima Jumadil Awal. Jumadil Tsani ya. Rajab. Apa Rajaban mah? Terus Sya'ban. Terus Sya'ban Ramadan, terus Ramadan Syawal, Lebaran. Terus Rayagung. Rayagung mah kana hapit kaituna teh hapit Rayagung. Silih mulud mulud silih mulud. Teu aya dina Islam eta teh. Mulud silih mulud teh. Kati mana teh? Kaituna teh silih babu. Jul Qodah, Jul Hijjah. Tuh, apal ya nama? 12. Ulah eta we Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu tah. Tah, matak naon atunya ulang tahun teh nu Hijriah. Untuk hari ulang tahun Syamsiah geura. Perayaan teh Juni Juli, tapi aing ngaduana barokallahu fik cenah kitu teh. Poe barokallahu fik mah ti dieu kelahiranna teh. Harita teh lahir teh urang teh tanggal sabaraha Muharram gitu. Tanggal 7 Jumadil Awal kedeuna mah ti dinya. Namanya barokallahu fik nyambung gitu. Ayo lahir Desember ngadua barokallahu fik teh nyambung. Desember mah sareng Natal pan gitu teh. Muharram, Safar, Rabiul Awal biasa.
Jumadil awal, Jumadil akhir, Jumadil tsani. Rabiul awal, Rabiul tsani. Apa itu? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tuh gampil dikirakan bagi opat. Opat di antawisna ieu teh bulan haram. Naon wae teh opat teh? Ngajajar teu sadayana? Nu kahiji teu. Nu kahiji bulan Muharram. Nu kahiji bulan Muharram ya? Nu kahiji Muharram. Nu kadua bulan nu ka-7 Rajab eta. Nu katilu Dzulqa'dah. Kaopat Dzulhijjah. Tuh aya opat cirian. Hiji 7, 11, 12. Mun di serat mah kitu tah. Tapi kade ulah dipasangan. Nomor cantik yeuh cenah. Usum ya diganggang. Usum ieu corona kieu marasang nomor cing atunya. Mending meuli vitamin C. Tuh, bulan kahiji, bulan ka-7, bulan ka-11, 12 itu bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Ya terus dikitu terus dikieu poho deui we. Bulan Hijriah, tahun Hijriah gitu tah. Sugan aya dikieukeun mah apal terus. Idul Adha. Kembali kepada waktu duha yang kita menyembelih di pagi itu dan itu merupakan bulan yang mulia. Hendaknya kita mengisi bulan mulia itu dengan amalan-amalan yang mulia. Dahulu pada bulan yang mulia itu, tepatnya di Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan para sahabat. Para sahabat yang sudah bersatu hatinya. Karena dipersatukan dengan akidah yang sama, keyakinan la ilaha illallah. Sehingga mereka satu sama lain saling menyayangi seperti kepada saudaranya sendiri. Bahkan dalam satu keterangan Rasul menerangkan, sayang sahabat kepada sahabat yang lain itu seperti menyayangi dirinya sendiri. Ketika itu di bulan yang mulia itu Rasul memberikan nasihat, fa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kamu wa amwalakum harta kamu haramun alaikum. Itu sesama kamu itu haram. Artinya sesama muslim tidak boleh saling mengocorkan darah. Itu nanti diminta pertanggungjawaban. Bagaimana Allah menjaga kemuliaan kaum muslimin lalu kita mengocorkan darah kaum muslimin. Haram itu. Istri ngusap carogena dugi kagetihan damisna. Kumaha ngusapna eta nya? Ieu nanti panjang kukuna teh. Eta kedah diteuk-teukan. Tapi maksudnya bade ngusap ngan tarik teuing gitu, kesel. Getihan mengocorkan darah itu. Komo deui ka nembak mata. Kaum muslimin ditembak. Waduh eta. Itu diminta nanti pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengocorkan darah. Rasulullah bersabda, sibabul muslimi pusukun wa qitaluhu kufru. Mencaci, mencerca, menghina sesama muslim itu pusukun, satu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, memeranginya, membunuhnya, wa qitaluhu kufrun, itu perbuatan orang-orang kafir. Jangankan mengocorkan darah. Ya. Ini harus hati-hati juga, sering di antara kaum muslimin yang istilahnya ngebully gitu ya, sampai ngajeng jehe itu saudara kita itu karena dihina, ya.
ditertawakan, dilecehkan. Heureuy maksudna teh, ngan nepi ka ngonongeng itu bagaimana? Sudah jatuh, belum puas diinjak lagi. Bagaimana Allah memuliakan kaum muslimin ya, dan bagaimana kita nanti terhadap kaum muslimin. Harta juga sesama kalian, haramun alaikum. Harta si A ada di si B. Dalam Islam itu harus jelas. Apa itu? Perpindahan hak milik itu. Bagaimana harta si A ada di si B? Hadiah, sedekah, mahugi beda lagi itu. Padahal sama memberi, tapi itu harus jelas. Nanti ada yang tidak jelas, yang abu-abu itu. Duh, itu juga di abdi itu teh. Kumaha carana itu teh? Teu apal. Itulah yang syubhat. Karena dalam Islam itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Di antara keduanya yang abu-abu itu adalah syubhat. Paman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang kena kepada syubhat, kena kepada haram. Itu harus jelas. Apalagi uang zakat jadi jaket. Bagaimana ini bisa berubah ini? Dari zakat jadi jaket. Alat masjid ada di rumah. Bagaimana itu bisa pindah itu? Alaikum haramun. Apalagi masjid itu bukan punya kaum muslimin ya. Pemilikan masjid punya Allah karena itu baitullah. Baitullah. Izin KDKM tuh. Yuk diizinan ku DKM nate. Nah, itu punya siapa itu? Punya siapa? Jaya pada KM na mangga we canak cek manehna teh gitu. Itu kumaha itu. Darah, harta, perpindahan harta itu harus jelas di dalam Islam. Ini untuk menjaga kemuliaan bulan yang mulia. Dalam hadis lain wa irdokum, Allah itu mengharamkan kehormatan sesama kalian. Ya. Nanti pada akhirnya, pada waktunya nanti kita akan melihat kaum muslimin Idul Adha itu menyembelih kurban, menyembelih kambing, menyembelih sapi. Kita berharap bagaimana agar kurban kita itu tidak menjadi korban sia-sia. Dan kurban dalam Islam itu bukan korban yang sia-sia, kurban yang sia-sia. Bukan apa istilahnya solidaritas, kemanusiaan, bukan sebatas itu. Maka Allah tegaskan kurban di kaum muslimin itu, di Islam itu lihat kurus maullah. Surat apa itu? Al-Hajj. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Ja'alnaha mansakan. Lihat kurus maullah. Agar kamu menyebut nama Allah. Agar kamu bersyukur kepada Allah. Jadi orang-orang yang berkurban itu bukti orang-orang yang merealisasikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah. Takbir, bukan hanya sekedar kemanusiaan, apalagi membagi daging. Bukan membagi daging. Pada waktunya nanti kita melihat kaum muslimin menyembelih kambing, menyembelih sapi. Namun hakikatnya, hakikat diwai, bukan hanya kambing, bukan hanya sapi itu yang harus kalian sembelih, tapi kalian juga harus bisa menyembelih sifat kambing, sifat sapi yang ada pada diri kita. Jangan sampai ayo domba dipencit,
ai kalakuan dombana dikekeuweuk. Siga domba we kitu teh. Jalma teh gitu. Siga sapi ya. Sayang itu. Kurbannya tidak memberikan hikmah. Ibu terang domba mah pami nyatuan jukut tara aya panu bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus we nyatu tah moal aya domba mah sikat we. Domba tah Bu. Komo jeung naroskeun heula domba teh. Dupi ieu teh halal haram jukut teh. Moal aya domba mah sikat habis. Kebon saha oge gitu. Jalmi mah leuheung sok izin heula ngalangkung ka kebon jeruk tuh nya. Pak Haji nyukeun jeruk sok kitu teh. Mangga ceuk manehna teh kitu. Da puguh dileuweung atuh. Yug mangga we. Halal cenah ieu nanyakeun deui ka ustad. Kan ustad ge lapar deui. Matak naroskeun oge kunaon naroskeun teh ari halal cenah. Coloweung nyalira. Itu. Upami domba tos kebelet pipis nya. Aya domba anu ngantri di toilet. Ngantri domba teh. Kamaran ajang. Teu kias nya. Teu aya domba mah wer di mana we domba mah nya di buruan batu, dina mobil. Wah, itulah domba. Ieu nu kedah dipencitan dina diri urang. Nya hakikatna mah sanes dombana di sato, kalakuan sato. Terang hayam Pak. Hayam mun keur nyatu torojo dulurna. Nya, tibatan dihiap eta dulur kalaka digebred. Ya, digelutan gitu tah. Atuh beas teh acak-acakan. Kumanehna teh kadahar ku dulurna henteu. Itulah hayam. Sing atuh da urang mah sanes hayam. Kumaha tah ieu mencit sifat-sifat binatang nu aya dina diri urang. Tah zaman ayeuna ieu nuju seueur ieu. Abong domba. Da domba mah teu apaleun mana indungna, mana tatanggana, mana dulurna domba. Nada ditumpahkan atuh ku sadayana. Sadayana teh ku saha? Ku domba teh kitu. Tah para wargi sadayana ya insyaallah dina waktosna mudah-mudahan urang dipasihan jatah yuswa. Kasehatan jika tiasa ngalaksanakeun kurban anu ditampi ka Allah Subhanahu wa taala anu hakikatna deui nyaketkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala langkung taat ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ke urang teraskeun deui hancana. Wallahu a'lam bishawab.